Baru juga cara interaksi, iya benar. Karakter unik, karakter lagi, iya. Sifat manusia, tingkah laku. Jadi kalau tingkah laku itu ke arah sikap, tapi kalau yang lebih ke arah internalnya itu adalah sifat, seperti itu. Jadi sifat ini biasanya nanti akan ditunjukin ke dalam sikap dia. Ada yang sifat bawaan, oke. Jadi ada yang bilang, Bu, kepribadian itu udah bawaan sejak lahir, orang udah punya kepribadian tertentu. Oke, nanti kita akan bahas juga. Tingkah laku sosial, iya. Cara bertindak, sifat psikologis seseorang. Oke. Untuk itu ada lagi pertanyaan kedua. Nah, nih, menurut kalian kepribadian ini bisa berubah nggak sih? Tadi temennya ada yang bilang, Bu, kepribadian itu sifat yang melekat sama seseorang. Nah, terus ada yang bilang, Bu, ini udah bawaan. Nah, bisa berubah nggak sebenarnya kepribadian itu? Menurut kalian? Bisa nggak ya dia berubah? Kita lihat menurut kalian bisa berubah atau tidak? Oke, kita tunggu sampai berapa nih? Oke, udah 44. Bisa berubah nggak ya kepribadian? Oke. Kita coba tanya random. Ada aktivitas dari teman-teman bilang sebenarnya kepribadian itu adalah hal yang bisa kita ubah. Dan ada juga yang bilang, ya bisa jadi sih Bu, tergantung. Bisa jadi tuh kadang dia bisa berubah, kadang dia bisa jadi nggak berubah seperti itu. Nah, saya penasaran. Coba ya, mari kita random yang ada di Tara, ada nggak Tara? Ada Ibu. Nah, kalau menurut Tara bisa berubah apa nggak? Bebas, jadi di sini nggak ada jawaban benar, salah, bebas aja kalian juga. Kira-kira kepribadian itu bisa berubah nggak? Kalau menurut saya bisa, Bu. Bisa. Yang bikin kepribadiannya orang berubah biasanya apa? Terutama mungkin dari lingkungan sih, Bu. Biasanya, Bu, kepribadian kita itu bisa berubah, Bu. Biasanya karena faktor pengaruh lingkungan juga. Oke. Apa ya? Muhammad Rizky Kurniawan. Ada nggak? Rizky Kurniawan? Ada, Bu. Nah, kalau menurut Rizky bisa berubah nggak? Bisa. Bisa. Biasanya orang kepribadiannya berubah karena apa? Orang terdekat. Karena biasanya orang terdekat, Bu. Ya, jadi karena mayoritas kalian ngejawabnya kepribadian itu bisa berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya pasangan atau apa, jangan kemudian kalian bilang, ya kamu kan mesti harus terima aku apa adanya. Ini loh aku. Nah, nggak boleh lagi ya pakai alasan itu, karena kalian sendiri bilang bahwa kepribadian ini adalah sesuatu yang bisa dirubah. Oke, sekarang sebelum kita mulai, saya penasaran, kira-kira kalian sudah kenal sama diri kalian sendiri atau belum? Indo, ini ada, di sini ada orang-orang, mereka adalah orang-orang yang keren-keren, kece-kece banget. Ini adalah sosok-sosok, kira-kira kesamaannya mereka apa? Ada Hitler, ada Pak Karno, ada Steve Jobs, ada Chef Juna, ada Ahok, ada Bill Gates juga. Kira-kira
Kesamaan mereka apa? Terkenal, ya, masuk TV, ya. Terkenal, masuk TV. Selain itu apa lagi? Vladimir Putin kalau mau kamu masukin juga bisa masuk ke sini. Pembantai Yahudi sukses. Emang Chef Juna itu pembantai Yahudi. Keren, karakternya unik. Sama-sama cowok, oke, aku masukin. Margaret Thatcher bisa masuk ke sini. Kemudian pinter, tegas, otoriter. Oke. Mereka juga tipe orang yang smart. Oke. Siapa yang ngerasa punya karakteristik seperti ini? Angkat tangan. Boleh raise hand. Satu, tadi ada. Ada lagi yang punya, yang di atas udah wafat. Itu Steve Jobs, Chef Juna, Ahok emang wafat dari Hong Kong. Nah, kira-kira siapa yang ngerasa punya karakteristik kayak gini? Tadi kata temennya mereka tegas, kemudian ada yang bilang sih otoriter, ada yang bilang mereka berpengaruh sama orang lain. Oke, kira-kira siapa yang ngerasa kayak gini? Ada yang pengen punya startup sendiri? Berapa orang yang pengen punya startup sendiri? Berapa orang yang nggak mau jadi budak korporat? Nah, kalau kamu punya cita-cita pengen punya startup sendiri, nggak pengen jadi budak korporat, pengen punya perusahaan sendiri, paling nggak kalian mesti punya yang namanya sifat yang dimiliki sama orang-orang ini. Seperti itu. Aku penasaran, dari gabungan dua kelas ini yang ngerasa punya karakteristik seperti mereka, berapa orang? Visioner juga, oke, 1. 2, oke. Ada lagi yang ngerasa cuma 2 aja. Amin, ku doain 2 orang ini jadi pemimpin. Yang lainnya nggak gue doain. Karena kalian ternyata nggak mau jadi pemimpin, pengennya jadi budak korporat ternyata. Langsung banyak. Nggak mau, Bu. Oke, kita cek ya. Kalian ingat-ingat mana tokoh yang kalian pilih. Atau justru teman-teman ngerasanya seperti mereka. Nah, kalau orang-orang ini mungkin kita bisa juga masukin Raffi Ahmad, kemudian siapa lagi? Mereka ini adalah tokoh-tokoh influencer. Mereka cara ngomongnya itu enak banget, pintar mempengaruhi orang, biasanya temennya banyak. Raffi Ahmad bolehlah masuk. Kemudian Bu Indra Kents boleh dimasukin? Boleh, buktinya banyak orang yang tergoda untuk ikutan. Binomo, nah itu boleh dimasukin juga, masuk ke area sini. Temennya biasanya banyak. Ada yang seperti ini enggak? Dan biasanya mereka adalah bestie-bestie yang menyenangkan. Jadi kalau kalian pengen curhat, kalau kamu curhat ke orang-orang kayak gini, biasanya mereka akan suportif banget ke apapun yang kalian inginkan. Iya, aku kayaknya nggak bisa. Enggak, kamu bisa kok. Semangat deh. Yuk, semangat yuk, kita bisa. Nah, siapa orang-orang yang modelannya kayak gini? Kalau nggak ada mereka, dunia sepi aja. Ada yang ngerasa modelnya kayak gini? Biasanya ini ramah, banyak temen, sosialisasinya biasanya bagus. Nggak ada. Di kelas ini nggak ada. Masa sih kalian introvert semua? Lutfi, Muhammad Ilham, ada lagi? 2 doang. Yang paling akhir ya, pilihan paling akhir itu semakin random loh. Jadi mending pilih-pilih di awal daripada kejebak di akhir. Udah cuman ada 3 orang. Wah, nggak asik. Ada yang followernya lebih dari follower mahasiswa sekarang berapa sih kalau Instagram? Ada yang punya follower lebih dari 1000, itu bisa tuh dimasukin ke area sini. Nah, ini adalah tipe yang kedua. Bagi teman-teman yang ngerasa, nah diingat-ingat dulu. Sekarang ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini ada Lady Di, ada Mahatma Gandhi, ada SBY, mungkin Jokowi bisa kita masukin ke sini. Ada Keanu Reeves, ada siapa ya yang main Patch Adam ini, aku lupa namanya. Robbie Williams, ada Jackie Chan, itu katanya mereka adalah orang-orang yang jiwa sosialnya tinggi banget. Jadi mereka adalah teman-teman yang biasanya nih suka ngerasa nggak enakan. Bu, cewek bisa masuk ke sini nggak? Tergantung. Jadi ciri khasnya adalah apa? Biasanya kalau misalnya dia tanya,
mau makan apa sih? Terserah. Cuman kayaknya jadi semua cewek masuk sini ya. Biasanya dia nggak enakan, paling enak kalau kita berhutang ke mereka. Nah, karena apa? Mereka bukan tipe orang-orang yang akan kalau ada konflik mereka bilang. Mereka biasanya kalau ada sesuatu, ada masalah sama mereka dipendam sendiri. Terus apalagi ya, gampang tersentuh hatinya, penyayang, habis itu mereka tipe-tipe teman-teman yang setia banget seperti itu. Dia setia. Nah, siapa yang kayak gini? Jadi kalau mau cari ayang-ayang, silahkan kalian mencari teman-teman yang tipenya seperti ini. Langsung banyak. Ini kalian ngaku-ngaku atau gimana nih? Nah, ini adalah tipe yang semacam itu. Bagi teman-teman, kalau kamu mau jualan, kalau mau berhutang, boleh ke mereka. Tandain teman-temanmu yang ininya nanti tinggi. Biasanya kalau kalian hutang ke dia, mereka sungkan untuk nolak. Jahat juga ya. Oke, yang terakhir adalah yang semacam ini. Ini ada Albert Einstein, Pak Habibie, yang paling kanan atas itu sebenarnya Tiger Woods. Itu adalah salah satu pegolf yang dia tuh presisinya mantep banget gitu ya. Terus ada pendirinya Facebook sama si Robert Atkinson. Ini adalah orang-orang yang punya karakteristik biasanya mereka analisisnya kuat, kemudian biasanya punya kecenderungan overthinking. Jadi malam-malam mikir aja. Habis itu mereka itu kayak Squidward juga bisa masuk. Jadi mereka adalah orang-orang yang biasanya punya rutinitas sendiri. Kalau misalnya kalian ngelihat di kelas atau apa, biasanya mereka duduknya di situ-situ aja. Kalau datang ke kelas biasanya diem dengan earphone mereka, duduk manis. Selama lu kagak gangguin, dia kagak ganggu gitu ya. Kalau yang tadi, kalau yang orang-orang ini, nah, begitu datang ke kelas, mereka akan rame, ribut. Hei, gimana semalam? Apa kabar? Tau nggak sih gosip terbaru apa? Nah, itu yang tipe ini. Akan tetapi, kalau untuk tipe ini, sebenarnya mereka diem, dua ini. Cuman kalau ini tergantung sama temennya seperti apa. Kalau dia punya teman rame, dia ikutan rame. Tapi kalau ini lebih ke arah ya, kalau misalnya nggak penting-penting banget ya udah dia kalem, paling ngobrol rame sama orang-orang yang dia kenal. Habis itu biasanya mereka ini tipenya perencana banget, punya planning dalam hidup, kemudian tekun untuk apa yang mereka suka. Dan cenderung biasanya punya aturan. Bu, aturan di sini dia nurut sama aturan, maksudnya nurut sama aturan yang dia bikin sendiri atau nurut sama aturan yang menurut dia logis. Kalau aturannya nggak logis, dia nggak mau. Oke, berapa orang yang ngerasa seperti ini? 1, 2. Biasanya dia suka kerja individual. Kalau bisa individual, nggak ada yang ganggu, wah gue bahagia banget. Kalau yang ini, biasanya kerja nyari ada teman-temannya. Ini. Nah, sekarang kita cek masing-masing. Kalian ini emang benar-benar tahu diri kalian apa enggak. Nah, ceknya gimana? Untuk ngecek kalian bisa lihat di LMS. Nah, LMS-nya di sini. Window tab. Di sini saya bikin ada tes kepribadian yang ini. Tes kepribadian DISC. Nah, kalau misalnya kalian nggak kebuka, itu nanti bisa, ini linknya aku kasih ke kalian. Bisa juga ngerjainnya di sini. Jadi kalau untuk tes kepribadian DISC ini adalah tes kepribadian yang dia itu biasanya kita pakai buat screening awal kalau kalian mau ngelamar kerja seperti itu. Biasanya kalau ngelamar kerja kan ada banyak banget ya pelamarnya, kadang sampai ribuan. Nah, biasanya ini dipakai untuk screening awal. Bu, sebenarnya orang kalau misalnya ngelamar kerja itu nggak keterima waktu psikotes, apakah karena dia faktor kepribadian ganda? Enggak. Jadi biasanya tes kepribadian itu untuk ngecek apakah orang tersebut posisinya cocok enggak bagi dia. Nah, untuk DISC dia membagi orang itu menjadi 4
domain besar gitu ya. Ada tipe dominan, ada tipe influence, ada tipe C itu compliance, sama ada tipe S. S itu stabil biasanya kayak gitu. Nah, di sini kalian nanti akan melihat ada 24 kotak gitu ya. Ada 24 kotak yang setiap kotak ada 4 pernyataan. Nah, ini ada 1 kotak dan ada 4 pernyataan. Tugas teman-teman adalah apa? Cari 1 pernyataan yang sesuai dengan diri teman-teman dan 1 pernyataan yang bukan teman-teman. Misal, wah aku orangnya pasrah gitu ya. Dalam hidup aku orangnya pasrah. Kalian klik yang hijau. Seperti itu. Terus misalnya, walaupun aku pasrah, aku bukan orang yang baik hati sih. Ini bukan aku banget sih. Aku biasanya punya kepribadian kuat. Ini aku enggak. Nah ini. Jadi dalam 1 kotak harus ada 1 tanda hijau dan 1 tanda merah. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Biasanya kalau yang versi bahasa Indonesia itu adalah sekitar 7 menit gitu kalian ngerjain. Tapi karena bahasa Inggris biasanya mungkin mau kalian salin dulu ke Google Translate. 15 menit cukup ya sampai jam 8 lewat 5. Monggo bisa dicobain dari sekarang. Lihat bahwa orang itu punya 4 domain kepribadian. Nah, DISC sendiri ada versi aslinya, dia formatnya kayak gini. Dia ada versi bahasa Indonesia, cuman saya nggak bisa ngasih ke kalian gitu, karena Pak biasanya ngasihnya itu harus versi yang lembaran kayak gini, karena biasanya nanti harus ada bikin kayak grafik-grafiknya. Nah, nanti deh kalau misalnya kita ketemuan, misalnya ada kelas onsite gitu atau semester depan kalian masih ingat, bisa siapa tahu kalian ada yang mau nyobain versi aslinya. Nah, kalau di DISC itu dia bilang bahwa yang namanya orang itu sifat dia gitu ya atau karakteristik kepribadian dia akan bisa berubah sesuai dengan situasi di mana dia berada. Itulah kenapa kalau di versi asli DISC itu ada 3 grafik. 1, 2, 3. Maksudnya kayak gimana, Bu? Nah, untuk yang self itu adalah kepribadian kalian yang sebenarnya kamu nyamannya seperti apa. Grafik kedua ini adalah pressure. Jadi, kalau pressure itu adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bereaksi pada saat kita dalam kondisi situasi yang menekan. Grafik yang ketiga adalah current style. Current style ini adalah kepribadian yang emang kalian tunjukin kepada orang-orang di sekitar kalian. Jadi ibaratnya apa ya? Kayak kalian pakai topeng, ibaratnya kayak persona, kayak gitu. Bu, apakah orang itu kemudian grafiknya beda-beda? Tergantung. Ada yang orang itu grafik 1, 2, 3 itu beda, ada yang kemudian grafiknya sama. Contoh nih, ini orang tipenya S, kemudian S sama I. Jadi ketika dia sedang sama situasi sama teman-teman, dia nyaman, ya kepribadian yang ditunjukin adalah dia orang yang lemah lembut, kalem, sabar. Akan tetapi pada saat dia dalam situasi tertekan, yang muncul adalah I misalnya. Itu apa Bu? Yang tadi influencer. Dia akan cerita ke orang problem dia seperti apa. Jadi contohnya seperti apa Bu? Pernah nggak kalian punya temen gitu ya? Atau misalnya kalian sama pasangan, sama pacar kalian. Pada saat kamu sama teman-temanmu, sama pada saat kamu sama pacarmu, ada yang beda nggak sikapnya? Nah, kalau kalian ada yang berbeda, itu bisa jadi seperti ini kondisinya. Jadi bisa jadi pada saat sama teman, entah kamu lagi kondisinya tertekan, atau kamu lagi happy. Kalau kalian lagi tertekan berubah, nah itu tuh tanda tanya. Nah, ada juga nih misalnya orang-orang yang ketika di rumah dia misalnya dia tuh nurut sama orang tua, kemudian sama adik kakaknya dia sayang banget, akan tetapi begitu dia sudah di lingkungan luar malah kebalikannya. Ada orang yang semacam itu. Atau misalnya kalian punya teman yang, biasanya dia anak ini nggak enakan sama orang,
Tapi kok kemarin tiba-tiba pas dia lagi digencet gitu ya, dibully kok dia bisa ngelawan, bahkan lebih galak. Nah, ini. Jadi kalau menurut DISC, orang itu akan bisa berubah pada situasi-situasi yang tertentu. Akan tetapi kalau situasinya normal ya dia balik lagi ke kondisi stabilnya dia. Nah, sekarang kita akan ngecek nih. Tadi kalian udah DISC-nya ini. Bu, terus tadi gimana cara bacanya, Bu? Nah, cara bacanya seperti ini. Kalian lihat grafiknya kalian. Kalian cek mana yang paling gede di antara lingkaran ini. 2, biasanya yang kita lihat 2 gitu ya. Kalau yang saya tadi random itu yang paling besar poinnya adalah dominance, sama yang kedua adalah steadiness. Ini atau biasanya kita sebutnya D sama S. Seperti itu. Jadi kalian cek kira-kira huruf terdepan kalian, 2 huruf terdepannya apa. Jadi dominance ini biasanya akan semakin gede gitu ya. Semakin besar porsinya atau persenannya semakin besar, sifat kalian akan menyerupai itu. Tapi semakin misalnya semakin kecil, jadi ya dia nggak begitu seperti itu. Dan ini yang biasanya kita lihat apa? Dominance sama steadiness ini nanti biasanya kita kombinasikan karena dia nyaris-nyaris seimbang. Kita akan bahas satu-satu itu sifatnya akan seperti apa. Mari kita cek. Kalian apakah sudah benar atau belum? Nah, nih. Apakah sudah benar tadi teman-teman yang milih ini? Ini adalah contoh dari orang-orang yang dominans. Ada yang kalian milih ini, tapi ternyata, Bu, ternyata saya bukan orang-orang ini, Bu, huruf pertamanya. Ada yang keliru pilih? Atau, Bu, saya bukan orang-orang seperti ini, Bu, tapi ternyata ketika kalian tes, muncul hasilnya D. Ada yang semacam itu? Ada nggak? Nah, orang-orang yang kedua ini adalah orang-orang yang tipe influence-nya tinggi. Sudah benar tebakan kalian tentang diri kalian? Wah, Bu, saya ternyata orangnya I banget ya, Bu ya. Tadi kupikir aku dominan, Bu. Ternyata aku ini. Nah, untuk yang ketiga ini adalah orang-orang dengan tipe S yang tinggi atau steadiness tinggi. Yang tadi tipe S, benar? Sudah benarkah kalian menebak? Bu, saya tipenya ini, Bu, saya penyayang, Bu. Ternyata bukan. Ada yang kayak gitu? Benar, alhamdulillah ada yang benar. Ada yang salah? Bu, tak pikir aku penyayang, Bu. Ternyata aku malah tipenya dominan. Nah, kita cek lagi satu lagi. Yang ini adalah karakteristik orang C. Siapa yang tebakannya benar? Aku ternyata ada C-nya. Ada. Nah, kita di sini akan ngebahas satu-satu tuh orang-orang itu karakteristiknya seperti apa. Nah, biasanya kalau kita paham DISC, kita biasanya bisa lihat kekurangannya kita apa, nanti itu kita bisa perbaikin kekurangan. Dan kelebihannya apa? Kita bisa memaksimalkan kelebihan kita. Biasanya untuk orang-orang tipe D atau tipe dominans tinggi itu mereka adalah teman-teman yang biasanya hasil oriented gitu. Sambil kalian bayangin aja Mr. Krab gitu ya. Dia kan selalu misalnya, wah aku harus dapat cuan. Nah itu biasanya orang-orang tipe D. Kelebihannya apa? Mereka ini adalah orang-orang yang senang banget sama tantangan baru. Mereka kemudian biasanya dia pantang menyerah. Jadi kalau misalnya mengalami hambatan, mereka justru akan tertantang. Dan kerennya apa? Kalau kalian lihat Mr. Krab punya anak buah 2, satu modelnya SpongeBob, satu modelnya Squidward, bertolak belakang, dia masih bisa handle itu Krusty Krab dengan baik. Itu. Anak-anak tipe D mereka biasanya punya kemampuan memimpin yang baik. Seperti itu. Mereka biasanya bisa melihat
jangka panjang. Jadi mereka juga adalah orang-orang yang visioner. Sama kalau kita lihat kayak Steve Jobs, mereka banyak membuat produk-produk baru. Itu adalah ciri-ciri orang D. Biasanya apa? Senang tantangan, kemudian gak mudah menyerah, kemudian berani, tegas. Akan tetapi biasanya juga ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kadang gak sabaran. Kadang nggak sabaran sama sesuatu hal, kemudian biasanya cepet bosen. Jadi kalau misalnya udah ngejalanin sesuatu, kalau nggak ada tantangannya, dia akan bosen banget. Jadi untuk memotivasi orang ini, biasanya kita perlu kasih orang-orang semacam ini kayak target, seperti itu, target baru. Karena kalau nggak ada targetnya ya bosen. Ini adalah tipe D, kemudian ini adalah teman-teman dengan tipe I. Biasanya apa? Kelebihan mereka adalah orang-orang yang biasanya sosialisasinya bagus. Biasanya kalau misalnya, Bu, orang kan harus punya kenalan orang dalam, punya link. Nah, ini adalah teman-teman yang jago untuk bikin link dalam hidupnya mereka. Mereka biasanya apa? Komunikasinya bagus, kemudian mereka gampang juga untuk ngajakin orang untuk ikut kemauannya mereka. Jadi kemudian apa lagi? Nah, biasanya mereka bisa kita lihat mereka orangnya aktif, semangat, kemudian temennya juga banyak. Biasanya untuk anak D sama anak I ini karakteristiknya rada mirip-mirip gitu ya. Rada mirip-mirip gimana? Biasanya kalau misalnya kita lihat mereka adalah anak-anak yang suka sosialisasi dua-duanya. Bedanya kalau D itu lebih fokus ke kerjaan, ke tugas, ke proyeknya mereka, tapi kalau I itu dia lebih senang murni ke arah berteman, seperti itu. Cepat berubah juga. Bu, kalau misalnya mereka berdua dijadikan pacar, Bu, kira-kira karakteristiknya gimana? Kalau teman-teman tipe D, biasanya mereka akan senang sama orang-orang yang susah didapat. Semakin dia tertolak, mereka akan semakin bahagia untuk mengejar apa kepuasan tersendiri, tantangan yang dikejar. Untuk teman-teman yang tipe I, mereka biasanya cari pacar yang bisa dibanggain sama mereka. Karena apa? Tipe I adalah teman-teman yang biasanya dia mencari pengakuan dari lingkungan sosial semacam itu. Cuman untuk dua-duanya kadang cepat bosen. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya pasangannya nggak pinter-pinter bikin itu kehidupan jadi kayak roller coaster, bisa ngomong R, itu biasanya mereka akan cepat bosen. Nah, akan tetapi apa? Kalau kalian ketemu tipe I, itu mereka akan jadi support system kalian yang baik. Mereka adalah tipe teman-teman yang penyemangat. Kalau ada temennya curhat, mereka akan selalu ngasih dukungan ke kalian. Apapun itu. Cuman negatifnya adalah apa? Kadang mereka impulsif. Punya teman yang biasanya kalau diajak jalan-jalan ke mall, dia beli apapun, habis itu sampai ke rumah dia kesel-kesel sendiri, aku ngapain ya beli ini ya. Impulsif itu apa? Belanja duluan, bertindak duluan, mikir belakangan. Ciri khas teman-teman tipe I apa? Kalau berantem sama pacar, udah kita putus saja. Malam-malam nanti telepon, sayang, maaf, aku hilaf. Nah itu, bertindak duluan, mikirnya belakangan. Ini teman-teman tipe I. Kemudian tipe yang ketiga, biasanya kalau tipe I itu ciri khas lainnya temennya banyak banget. Biasanya kalau anak-anak yang di kampus gitu ya, tipe I kayak gimana? Yang nyapa banyak banget, cuman kadang mereka rada-rada lupa itu yang nyapa mereka siapa, saking banyaknya temennya. Seperti itu. Kemudian ini kita cek yang tipe ketiga. Ini kalian bayanginnya yang tipe I itu kayak SpongeBob aja lah. Jadi easy going orangnya, menikmati hidup apa adanya, periang ceria. Nah, ini untuk tipe ketiga, ini adalah orang-orang yang tadi adalah tipe yang lemah lembut, sabar, penyayang. Biasanya apa ciri khasnya? Kalau ada masalah, mereka lebih cenderung diem, mereka simpan sendiri problem mereka. Seperti itu. Bu, ini negatifnya apa? Negatifnya biasanya kalau kamu punya teman kayak gini, potensial ghostingnya gede. Karena apa? Mereka nggak suka konflik. Biasanya mereka menghindari konflik sebisa mungkin. Karena apa? Ya tadi, karena mereka nggak enakan.
karena menghindari konflik, dipendam sendiri. Kalau kalian salahnya udah banyak banget gitu ya, nah ini pelan-pelan biasanya ngejauh tanpa kalian tahu problematikanya apa. Kadang negatifnya adalah semacam itu. Nah, buat teman-teman tipe S, aku nggak minta kalian angkat tangan daripada nanti kalian dimanfaatin temen. Buat tipe S, belajar untuk bilang tidak, belajar untuk menolak. Itu. Karena terkadang apa? Karena kita berusaha menyenangkan orang lain, itu bisa jadi malah kalian sendiri yang kewalahan. Jadi jaga mental health kalian baik-baik untuk yang tipe sini. Kemudian ini biasanya adalah tipe setia. Kemudian apalagi cuman kadang kalau udah kumat dia malah kepala batu. Kalau udah punya prinsip, wah dia pegang kencang. Walaupun mungkin dari segi luar dia kelihatannya manis dan penurut, tapi kalau sekalinya mereka punya prinsip, itu akan sangat susah untuk digoyahkan. Ini kalau untuk bekerja dia biasanya bagus dalam segi teamwork, jadi dia biasanya akan berusaha untuk menjaga perdamaian di kelompok mereka. Cuman capeknya apa? Kalau nanya ke mereka, kadang mereka ya udah deh, menurut kalian bagusnya gimana? Mau makan apa? Aku ngikut aja ya, kamu pengennya makan apa? Nah itu yang biasanya kadang jadi problem di sini. Kemudian ini untuk tipe yang keempat ini adalah orang-orang yang tipenya C, biasanya akan cenderung nggak banyak bicara, mereka males untuk basa-basi yang nggak jelas gitu ya, semakin gede C-nya gitu ya. Misalnya ada yang sampai 70% C semua, nah itu biasanya mereka akan nggak suka baca basi. Kalau kalian ngomong sama mereka, ngomong to the point, biasanya mereka punya standar tersendiri. Kalau ada stres atau apa, biasanya mereka simpen sendiri, waspada, cenderung overthinking. Plusnya apa? Mereka biasanya kalau ngerjain sesuatu, mereka berusaha itu sempurna mereka, menurut mereka. Dan biasanya punya kecenderungan juga perfeksionis di sini. Habis itu biasanya mereka juga teman-teman yang cenderung overthinking. Jadi kalau misalnya mereka punya suatu pemikiran, mereka biasanya punya worst case scenario. Oh misalnya nih gagal, aku harus ngapain. Ini adalah teman-teman yang punya backup plan banyak seperti itu. Cara pikirnya sistematis, logis seperti itu. Nah, Bu, saya tadi ngecek, Bu. Tipe kepribadian saya D, tapi saya nggak begitu-begitu banget. Nah, untuk tipe kepribadian itu nanti tolong kombinasikan dengan huruf kedua kalian, seperti itu. Jadi nggak bisa saklek, misal nih kalau D itu kan ada yang bilang kalau terlalu dominan bisa jadi otoriter. Akan tetapi kalau kemudian huruf kedua dia adalah S, artinya apa? Artinya dia adalah orang yang bisa kemudian memimpin, tapi dia juga bisa melihat dari perspektif orang lain. Dia bukan cuma asal memimpin tanpa memperhatikan perasaan, gitu. Kalau S itu adalah orang-orang yang punya perasaan halus. Jadi dikombinasikan. Bu, saya orangnya Ibu. Tapi saya ini Bu, cukup lumayan sensitif. Coba lihat lagi. I-nya ada S-nya juga atau enggak? Seperti itu. Cuman kalau yang tadi, alat tes kalian yang ini, kita nggak bisa lihat tuh maksudnya apa ya. Yang dominan apakah 3 huruf apa 2 huruf, karena kalau aslinya itu bisa kelihatan. Ada yang cuma 1 huruf aja yang dominan, ada yang 2 huruf aja, ada yang 3 huruf aja, seperti itu. Sampai di sini teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan apa enggak? Boleh kalau teman-teman ada yang mau nanya, atau misalnya, Bu saya mau menyanggah Bu, saya kayak gitu tapi ya gak gitu-gitu banget. Nah ini, jadi biasanya kalau orangnya influence itu biasanya tanpa harus ngetes ya, kita bisa melihat dia itu adalah yang orang-orang yang berorientasi sama orang, senang sosialisasi dan aktif. Kalau misalnya orang-orang S itu biasanya senang sosialisasi tapi dia cenderung pasif. Maksudnya pasif gimana? Ya kalau disapa dia akan ikutan nyapa dan ramah. Tapi kalau yang di sini mereka adalah orang-orang yang cenderung mengambil inisiasi. Ngobrol duluan, asertif. Kalau yang dominan, mereka sama, orangnya aktif, kemudian ngobrol duluan, tapi orientasinya lebih ke arah tugas. Kalau yang C ini cenderung pasif, jadi misalnya
diajak ngobrol ya ngobrol. Tapi kalau misalnya enggak, ya terkadang mereka tidak akan menginisiasi terlebih dahulu dan orientasinya tugas. Seperti itu. Bu, kalau ibu tipenya apa? Kalau saya dulu pernah ngecek, saya tipenya adalah CD. CD seperti apa? Ada yang CD juga enggak? Nah, CD itu kadang galak. Aku tutup poinnya. CD itu kadang galak dan strict sama aturan. Kenapa? C-nya itu overthinking, D-nya itu aktif. Jadi kadang sukanya apa? Negatifnya kadang untuk CD saya sendiri itu masukan buat saya. Kadang hobinya ngeritik. Kalau ada apa-apa ngeritik, ini kan harusnya kayak gini, ini kan harusnya kayak gini, ngerasa bener sendiri. Nah, ini adalah PR bagi orang-orang yang tipe kepribadiannya sama kayak saya, CD. Karena apa? Terkadang kita perlu juga ngelihat dari segi orang lain. Bu, kenapa CD kayak gitu? Iya, S-nya ketinggalan. S itu adalah bagaimana cara kita berempati sama orang lain. Kalau C sama D, dua-duanya kan orientasinya tugas. Jadi kalau C-nya tinggi, itu biasanya semakin tinggi C, semakin kayak kanebo kering. Kayak gitu. Jujur aku. Jadi semakin tinggi C, semakin kayak kanebo kering. Jadi biasanya untuk teman-teman C yang tinggi, saraninnya apa? Belajar untuk mencoba melihat dari sudut pandang orang lain, kayak mengurangi judgement gitu ya. Kadang tanpa sadar itu dilakukan. Wah, kamu kayak gini nih, kamu kayak gini, kok orangnya kayak gini. Nah, coba tanya dulu dari sudut pandang orang lain. Walaupun kadang hilaf. Jadi maaf ya kalau kalian berurusan sama aku, kemudian tiba-tiba aku langsung menganalisa gitu. Padahal nggak boleh ya aku bilang ya, ini aku. Nah itu, jadi kalian ingetin aja boleh kok. Bu, ibu salah atau apa, bu, boleh kalian ingetin aku. Karena ini, yang namanya manusia pun itu bisa berubah. Atau misalnya orang-orang D sama I, ada yang D sama I atau I sama D. Nah, jangan, I sama S dulu. I sama S ini biasanya orang-orang yang orientasinya tuh sama orang lain. Biasanya mereka adalah orang-orang yang lebih suka bersosialisasi. Nah, cuman karena I sama S itu lebih ke arah orang, kadang lupa untuk membuat target-target planning-planning dalam hidup. Apalagi kalau I-nya di depan dan I-nya tinggi. Biasanya kalau I-nya tinggi, mereka adalah modelan yang ya hidup kan cuma sekali, ya udah kita jalanin apa yang terjadi, terjadilah. Gitu. Kadang kalau I-nya tinggi, kebablasannya bisa seperti itu. Hidup jalanin aja, enjoy. Mau nilai berapa toh nanti juga ada jalannya sendiri. Nah, ini. Atau misalnya orang-orang yang ada yang SC enggak? SC. Nah, kalau yang misalnya modelannya SC ini biasanya orang-orang yang cenderung tertutup dan dia itu adalah kalau misalnya punya temennya paling dari dulu sampai sekarang ya temennya itu aja. Kenapa? Untuk terbuka sama orang lain dia akan rada susah. Jadi kalau S itu kan dia tipenya yang setia, stabil, nggak tertarik perubahan, ketambahan sama C yang overthinking dan segala macam. Jadi untuk adaptasi dengan situasi baru yang mendadak biasanya akan susah. Kadang seperti itu. Tapi kalau mereka udah suka sama sesuatu, mereka akan sangat tekun di sana. Mereka akan sangat bagus di sana. Seperti itu. Atau ada teman-teman yang mau sharing hasilnya gimana biar bisa dianalisa? Nggak mau, Bu, malu nanti. Karena apa? Karena pasti orang itu nanti adalah kombinasi. Paling cuman berapa aja yang beberapa aja yang kemudian murni, D murni, I murni, tapi itu biasanya jarang. Biasanya orang kombinasi 2-3 huruf biasanya. Ada yang mau di ini? Boleh silahkan. Bu, saya mau nanya dong Bu, yang punya saya tuh tulisannya equal di keempatnya Bu. Nah, Gimana dong Bu? Jadi biasanya ada juga yang 4-nya itu sama, pasti 25% semua. Oke, kalau kayak gitu, nah itu sebenarnya Bu, apakah kalau gitu hasilnya valid? Sebenarnya sih bisa jadi kalau di DISC itu sebutannya pengen jadi kayak Superman.
Maksudnya kayak gimana Bu? Pengen bagus di semua-semuanya, berusaha untuk menyeimbangkan segala sesuatunya. Bisa jadi itu karena apakah itu sesuatu yang bagus? Sebenarnya itu lagi fase masa pencarian jati diri. Seperti itu. Jadi aku ini gimana sih? Tapi aku pengennya kayak gini, kayak gini. Jadi kemudian empat-empatnya diiniin. Apakah itu bisa diinterpretasi? Sebenarnya kalau nanti masuk dunia kerja itu biasanya tidak kita interpretasi. Bisa jadi karena dianya belum tahu dirinya seperti apa, bisa jadi karena berusaha menyenangkan semua orang, makanya hasilnya kemudian seimbang di empat-empatnya. Dalam kata lain, lebih singkatnya adalah itu nggak valid. Itu paling singkat. Nah, Bu, untuk tes kepribadian, Bu, gimana sih supaya kita hasilnya valid? Nah, untuk tes kepribadian biasanya kita jangan terlalu lama untuk berpikir. Biasanya kalau DSC sendiri waktunya 7 menit, kita pilih mana yang pertama kali nyantol di benak kita. Karena semakin lama kita berpikir, biasanya kita akan jatuh ke konsep ideal. Oh, yang ideal itu harusnya kayak gini nih. Aku kayak gitu. Nah, jadi kalau 4, apakah bisa diinterpretasi? Sebenarnya sih enggak. Ini untuk yang D, nanti kalian bisa baca contohnya nih. Orang tipe D kayak gimana kalau ada D-nya tinggi? Biasanya orangnya kalau ngomong to the point, kemudian lebih fokus sama hasil, aktif. Negatifnya apa? Kadang negatifnya nggak sabaran. Jadi kalau kita mau ngomong sama orang-orang dengan D tinggi, ya kita harus nunjukin, ini loh. Kalau kita ngelakuin ini, hasil yang bisa kita peroleh ini, jelas. Jadi menghindari bla 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 yang nggak penting. Ini adalah ciri kalau kita mau ngomong sama orang D. Kemudian biasanya apa? Misalnya kalau kalian kerja sama mereka, kalian harus punya target-target yang jelas. Oke, bagian kamu ngerjain ini, itu harus kita sebutin ke dia. Kalau enggak, ya enggak. Enggak jalan maksudnya. Nah, kalau untuk orang I, biasanya mereka adalah orang-orang yang rame, cerah ceria gitu ya. Biasanya bagus untuk mempengaruhi orang lain. Biasanya kemudian motivatornya itu adalah popularitas, kemudian diakui sama lingkungan. Jadi biasanya orang I ini adalah anak-anak yang biasanya cenderung motivasinya eksternal, motivasinya dari luar diri mereka sendiri. Seperti itu. Kalau kalian kerja sama teman-teman tipe I, biasanya tolong selalu dicek progres kerjaannya sudah sampai mana. Karena biasanya mereka ikut banyak hal, kemudian mereka lupa mana yang harus didahulukan. Untuk anak-anak tipe I sendiri, coba untuk menentukan prioritas mana yang harus kalian dahulukan. Karena semuanya akan sangat menarik. Seperti itu. Kalau yang D tadi apa Bu? Yang juga harus diperbaiki, belajar untuk empati sama orang lain. Itu juga. Kalau untuk tipe S itu biasanya orangnya sabar, kemudian kalau ngomong itu lemah lembut. Nah, biasanya mereka adalah kooperatif, mengikuti suara terbanyak sebaiknya seperti apa. Kalau kalian ngomong sama tipe S, biasanya kalau mau kerja sama, bikin situasi kerjanya itu nyaman. Jadi untuk tipe S biasanya kalau cari kerja, dia cari kerja yang kerjaannya itu kondisinya enak dan nyaman. Kalau tipe D biasanya nyari kerjaan yang paling menguntungkan buat dia. Atau misalnya kalau di dunia kerja yang gajinya paling gede, paling menguntungin, dia senang di sono. Akan tetapi kalau S, dia milih kerjaan yang biasanya lebih cenderung ke situasi kerjanya nyaman. Kalau orang-orang tipe I biasanya kalau cari kerjaan lebih ke arah kerjaan-kerjaan yang emang itu populer, banyak yang di sana, dan kalau kamu kerja di sana biasanya orang-orang akan, wah keren nih, dia kerja di mana? Di Telkom. Nah, gitu. Biasanya semacam itu. Kalau untuk teman-teman tipe C, biasanya mereka cenderung idealis gitu ya. Jadi kalau dia punya pengen kerjaan, kadang ya beda aja sama orang kayak gitu. Sekalinya dia udah punya konsep ideal, susah itu digoyahin. Biasanya ini orangnya kalem, analitis, kemudian ya sama sih, cenderung ngomong kalau emang dia benar-benar butuh ngomong aja. Kemudian
biasanya kalau kamu ngomong sama orang C, berusaha meyakinkan orang C bahwa itu data-data, bahwa itu sumber-sumber yang jelas, jadi jangan kemudian ngomongnya nggak ada sumber, nggak ada data-datanya. Karena apa? Mereka sangat mementingkan sama itu. Cuman orang C biasanya susah untuk dikritik kayak gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang juga perlu diperbaiki. Di bagian belakang saya juga menyertakan apa sih yang perlu diperbaikin dari karakteristik kalian. Contoh nih, untuk orang D, belajar untuk menjadi pendengar yang aktif, karena biasanya apa? Dia tuh cenderung lebih suka untuk mengarahkan. Nah ini kali ini belajar untuk mendengar. Habis itu bisa jadi mengurangi sifat dominasi sama lebih peka sama perasaan orang lain. Emang nggak peka, Bu? Karena fokusnya beda. Fokusnya pada kerjaannya beres, kerjaannya selesai. Jadi ketika mereka fokus ke sana, mereka lupa bahwa terkadang orang-orang itu ada yang bisa jadi mungkin nggak bisa ngerjain karena faktor-faktor yang lain. Seperti itu. Untuk teman-teman yang I, kurangi sifat impulsif. Maksudnya apa? Impulsif ya itu tadi. Bertindak duluan, mikirnya belakangan. Saya pernah punya mahasiswa waktu itu anak wali. Jadi dia kalau misalnya dapat nilai jelek gitu ya di satu tugas, sama dia dilepas semua. Keren nggak? Jadi misalnya nih ada kuis nih, kuis 1 jelek, sampai belakang dia nggak mau ikut kuis. Udahlah aku ngulang lagi aja. Nah, ada pernah punya mahasiswa seperti itu. Ini jadi kurangin bersifat impulsif. Jadi kemudian apa lagi? Coba lebih berorientasi kepada hasil. Karena biasanya ya udah jalanin dulu aja. Nanti hasilnya belakangan. Terkadang kalau I-nya tinggi banget akan seperti itu. Kemudian belajar untuk kontrol emosi. Biasanya ini juga terkadang itu suka meledak-ledak. Jadi sekarang dia ngerasa apa, ya langsung dia ungkapin. Pokoknya ngomong dulu deh, baru mikirnya belakangan. Beda sama nanti temennya yang tipe S. Dipikir dulu, nggak ngomong-ngomong. Nah, itu ada yang seperti itu. Kemudian kita ke tipe C. Tipe C biasanya lakukan hal yang benar, bukan ngelakuin segala sesuatunya secara benar. Maksudnya apa? Jangan kayak kanebo kering. Karena terkadang aturan pun juga, kita perlu lihat kenapa sih orang itu bisa jadi kayak gitu. Jadi dunia itu tidak hitam dan putih yang secara strict, tapi bisa juga misalnya ada faktor abu-abu. Habis itu kurangi kritik sama idenya orang lain dan coba respon cepat. Karena biasanya kalau orang C ini terlalu banyak berpikir, nanti kalau gini gimana? Untuk S, bersikap terbuka, tunjukkan banyak inisiatif. Coba untuk fleksibel, kadang kalau mereka udah punya prinsip, mereka susah untuk berubah dan mereka nggak begitu suka sama perubahan. Nah, saya pernah cerita, saya pernah bikin les-lesan sama teman-teman gitu ya, sama teman-teman kuliah, dan kebetulan itu tipe kepribadiannya macam-macam. Les-lesan apa, Bu? Les-lesan jadi ngelesin anak TK untuk belajar matematika. Kalau kalian mau cari duit ceperan itu aku kasih tahu tuh, ngajarin anak TK itu menyenangkan banget. Emang anak TK sudah bisa dilesin. Emak-emak zaman sekarang itu selalu pengen anaknya unggul. Jadi biasanya sama emak-emak, walaupun anak TK, dilesin sama mereka. Prospek buat kalian dapat duit. Dan anak TK paling sesusah apa sih matematikanya? 1 apel ditambah 3 apel sama dengan berapa apel? Nah, tuh. Waktu itu temenku yang D, dia yang punya inisiatif. Yuk kita bikin les-lesan. Oke, fine, baik. Dia punya inisiatif, dia punya konsepnya. Les-lesannya nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akan tetapi terkadang apa? D ini kekurangannya mereka tidak suka mengerjakan perintilan. Angetnya di awal. Itu adalah tipe-tipe D. Kalau tipe C, aku rese. Resenya gimana? Nanti keuangannya gimana?
Terus nanti kalau ada orang tuanya protes kayak gimana? Terus nanti kalau misalnya anaknya ada yang berantem di kelas kayak gimana? Itu biasanya kalau kalian urusan sama tipe C, dia overthinking duluan, negatif thinkingnya banyak. Habis itu biasanya mereka cenderung kejebak sama worst case skenario. Ini kumpul sama orang C kayak gitu. Kalau yang D, idenya banyak, tapi kalau nggak kamu pegang sampai tengah-tengah ditinggal aja sama dia. Jadi mereka inisiator. Kemudian tipe I-nya ngapain? Tipe I-nya waktu itu asik aja temennya aku jadiin marketing. Kenapa? Dia pintar banget promosiin kepada ibu-ibu dan segala macam. Cuman yang jadi kendala, marketing kliennya banyak, dia lupa bahwa terkadang di dalam les-lesan itu ada kapasitas maksimal. Jadi dia ngobrol aja. Dan ketika misalnya bagi-bagi tugas, kadang yang tipe I suka hilaf, dia suka lupa. Kerjaan dia fokusnya apa. Di sini iya, di situ iya, main-main, habis itu ditinggal. Sama tipe S, ya udah deh, aku ngikut, ya udah deh, aku ikut. Kadang ini bikin gemes yang lain. Karena apa? Ngomong dong, kamu solusinya kayak gimana, sarannya gimana. Kalau misalnya ada yang nggak suka atau apa, dia pun kadang cenderung diem. Tapi enaknya tipe S, dia tetap bertahan sampai akhir untuk bikin les-lesan itu jalan. Jadi ketika kita kerja sama yang lain, maksimalin potensi temenmu di mana yang dia bagus. Seperti itu. Apakah les-lesan bisa jalan kalau nggak ada orang D? Nggak bisa. Karena apa? Orang C overthinking, biasanya nggak jalan-jalan. Kalau mau bikin usaha, mereka mikirin skema detail banget tapi nggak dijalanin. Butuh orang D. Orang D adalah apa? Mereka yang langsung gerak cepat. Iya aja, Bu, kalau gitu orang D aja deh, Bu, dikumpulin. Orang D dikumpulin jadi satu, kadang susah. Apa? Sama-sama dominan berkumpul jadi satu, bisa jadi perang kalau nggak ada yang mau ngalah. Ya udah deh, Bu, orang I aja kumpulin jadi satu. I aja dikumpulin jadi satu, kadang malah kendalanya apa? Mereka sama-sama suka main, sama-sama suka sosialisasi, habis itu nanti targetnya kelupaan. Nah, perlu ada orang D yang bisa ngelihat target-targetnya akan seperti apa, visi ke depan seperti apa. Kalau nggak ada orang I-nya juga susah, nggak ada yang bisa ngobrol ke customer dan segala macam. Kalau nggak ada orang S-nya, susah juga. Karena apa? S ini adalah orang-orang yang biasanya dia nanti akan menjadi penengah damai. Dia membawa kedamaian dalam suatu kelompok, kemudian dia tanggung jawab. Seperti itu. Kalau tadi di awal saya bilang, nah kalau kita misalnya mau di dunia kerja, biasanya emang tipe kepribadian ini dipakai untuk screening, itu maksudnya kayak gini. Oke, orang tipe apa ya? Nah, orang tipe S deh. Kira-kira kalau untuk orang tipe S yang semacam ini, cocok nggak kalau misalnya saya kasih dia pekerjaan sebagai debt collector? Cocok nggak? Tidak, Bu. Kenapa? Kan ngindarin konflik, Bu. Berarti nggak marah-marah. Nah, jadi biasanya kalau di dunia kerja, fungsinya psikotes adalah itu. Kita cari orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Atau ini juga, saya pernah waktu itu ngebimbing mahasiswa geladi. Jadi kalau zaman dulu itu ada geladi. Geladi itu biasanya anak-anak tingkat 1 ketika liburan panjang diajakin untuk kerja di Telkom. Jadi disebar di Telkom seluruh Indonesia. Cuman kalau sekarang untuk FRI nggak ada gitu ya. Adanya nanti kalian KP. Nah, kebetulan mahasiswa itu dapat posisi sebagai customer service dengan karakteristik dia yang D-nya tinggi. Dan pada hari itu dia dapat telepon dari ibu-ibu yang dia, kadang mungkin kita nggak tahu ya, ibu-ibu lagi heboh gitu, internetnya mati, dia hektik dan mungkin ibunya ngomel. Yang terjadi adalah mahasiswanya ikutan ngomel. Mahasiswanya ikutan ngomel dan ikutan marah. Bu, saya nggak tahu, dan kita oke, baik, terima kasih. Nah, itu. Kalau kita menempatkan orang yang salah gitu ya, untuk posisi yang posisi tertentu, yang jadi malah ngaco. Seperti itu.
Bu, saya pengen jadi programmer, Bu. Kira-kira kalau programmer apa yang harus tinggi? Programmer apa yang harus tinggi? C-nya Bu. C, iya. Programmer itu yang harus tinggi apa? C. Karena biasanya C apa? Ada sistematis, logis, kemudian dia bisa detail dan segala macam. Lah Bu, sekarang aku ngecek, Bu. Aku pengen jadi programmer tapi aku kok I, Bu. I sama D. I sama D itu udah nggak detail aja orangnya. Sukanya gambaran garis besar. Apa yang harus saya lakukan? Ya coba dimunculin ini. Belajar untuk lebih detail, lebih teliti. Jadi bukan pindah kampus. Wah Bu, ternyata saya nggak sesuai nih Bu, saya masuk SI. Karena saya tipenya I gitu ya. Ya enggak. Yang bisa dilakukan adalah kita memunculkan sifat-sifat ini di diri kita. Belajar. Seperti itu. Atau saya misalnya, saya kan C. Kalau C-nya ketinggian jadi dosen ya wassalam aja kan. Kanebo banget, kaku banget. Ya walaupun kadang aku kanebo juga sih, kadang kaku juga ke kalian. Nah apa? Pelan-pelan itu berusaha dirubah dengan cara apa? Tanya ke kalian. Kira-kira apa yang bisa saya perbaikin? Nah, itu adalah salah satu cara. Kalau tadi teman-teman ada yang salah memilih gitu ya, keliru. Bu, saya tadi milihnya orang-orangnya tuh yang dominan Bu, tapi ternyata dari hasil saya psikotes, ternyata saya nggak kayak gitu. Gimana sih Bu supaya itu ternyata hasilnya bisa konsisten? Gimana supaya benar? Coba kalian cari tahu ke orang-orang terdekat kalian, nanya mereka feedback, masukan diri kalian seperti apa. Karena biasanya kita ada yang namanya blind spot, itu kalian bisa baca bukunya Johari Window. Pakai S nggak ya dia? Kayaknya Johari Window. Apa Windows? Ya itulah, nanti kalian tambahin S atau bukan gitu ya. Dia bilang bahwa dalam hidup kita kadang punya blind spot. Kita merasa sudah bagus, tapi ternyata masukan dari orang, ternyata kita masih belum. Kita juga perlu tanya feedback dan masukan dari orang lain. Itu. Terus untuk yang kepribadian, jangan salah. Kepribadian kalau yang di DSC kan ada 4. Walaupun kalian tipenya sama-sama D, bisa jadi orang yang satu sama orang yang lain itu nanti tipenya akan beda lagi. Karena apa? Kepribadian juga dipengaruhi sama pengaruh lingkungan, dipengaruhi juga sama keturunan, pola asuh orang tua, dan juga dari diri kalian sendiri. Jadi kepribadian itu bisa berubah. Bu, saya sekarang tipenya I. Kalau saya ngecek tahun depan, kira-kira berubah nggak? Bisa jadi berubah. Kepribadian bisa berubah karena faktor pengalaman hidup kalian. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa juga asal ngejudge, wah lu tipenya begitu pasti lu kayak gini. Enggak, kita cek dulu keluarga dia kayak gimana pola asuhnya. Kemudian misalnya lingkungannya seperti apa, itu akan beda-beda karakteristiknya. Yang mau nanya boleh, silahkan. Kalau mau nanya monggo, bebas. Silahkan. Nggak ada yang mau nanya, serius. Silahkan teman-teman. Nggak mau Bu, nanti aku dibully. Boleh, silahkan. Oke, selamat pagi Bu Ari. Saya mau nanya nih Bu, kan topik kita pada pekan ini adalah tentang kepribadian gitu ya Bu. Tetapi mengapa yang digunakan instrumennya ini adalah DISC bukan MBTI begitu Bu? Apakah karena mungkin terkait dengan isu bahwa MBTI itu pseudoscience, ataukah mungkin karena DISC ini lebih relate dengan fakta yang ada gitu Bu? Oke. Kenapa saya makainya DISC? Sebenarnya alat tes kepribadian itu ada banyak banget. Contohnya apa? Saya pernah waktu itu ngelamar kerja, tempat kerjanya nggak pakai DISC, nggak pakai MBTI, pakainya fingerprint. Ada yang pernah pakai? Jadi ngecek kepribadian hanya lewat sidik jari. Oh, kalau orang itu misalnya di sidik jarinya kayak gini, karakteristiknya seperti ini. Ada juga orang yang ngecek tes kepribadian pakai kokologi. Ada yang pernah dengar? Kokologi itu yang pertanyaannya misalnya gini, kalau kalian lagi jalan-jalan gitu ya, terus kalian ngelihat ada pohon stroberi. Ada berapa banyak stroberi yang kamu ambil?
Stroberinya setinggi apa? Misalnya pohonnya, stroberi pasti kecil ya, bukan pohon stroberi sih. Atau misalnya stroberinya kira-kira lagi dikelilingi sama apa? Itu adalah salah satu tes kepribadian dari Jepang, namanya kokologi. Ada lagi misalnya kalau Jepang pun juga masih pakai golongan darah. Mungkin kalau di kita enggak ya. Tapi kalau di Jepang pun golongan darah itu masih kepake kalau kalian mau ngelamar kerja. Mereka masih pakai itu. Kenapa saya pakai ini? Ini adalah salah satu aja. Tes psikologi banyak ribuan. Pernah lihat yang gambar ini? Disuruh gambar? Silakan menggambar pohon. Gambar yang digambar adalah pohon yang berbuah, kemudian jangan pohon rumput-rumputan dan segala macam. Itu ada lagi tes. Kalau ini bentuknya yang bisa dikuantifikasi, tapi kalau yang gambar pohon itu udah bener-bener ngelihat diri kalian. Ada lagi yang gambar orang. Silahkan kalian menggambar orang yang sedang beraktivitas. Atau ada lagi yang gambarnya kotak 8, siapa yang pernah ketemu? Ada titik kecil, kemudian, nah itu adalah tes-tes kepribadian. Ada banyak banget. Jadi biasanya tergantung perusahaan nanti maunya pakainya apa. Ada yang MBTI, ada. Itu nanti di pertemuan minggu depan ada tuh. Tes MBTI aku masukin. Ada MBTI. Ada lagi 16PF itu melihat kepribadian dari 16 karakter. Ada lagi. Mirip-mirip sama MBTI. Ada lagi yang biasanya kalau saya makainya yang tes gambar digabung sama ini. Karena apa? Kalau udah tes gambar kadang susah untuk dimanipulasi. Kalau tes gambar itu yang dilihat kan juga apa ya? Gimana cara kamu menggaris? Gimana cara kamu menekan pensil? Ketebalan itu akan berbeda. Nah itu. Jadi untuk tes kepribadian itu ada banyak banget, jadi tidak terbatas pada satu hal. Tergantung, jadi biasanya supaya hasilnya valid, tes kepribadian ini biasanya nanti dikombinasikan sama tes lain dan akan di cross check ketika lagi wawancara. Karena apa? Misal, wah Bu, saya mau ngelamar jadi manajemen trainee. Kalau mau manajemen trainee, otomatis yang harus tinggi apa? D, dominan. Dominannya harus tinggi, analisis jalan. D sama C dikombinasi. Bisa nggak dimanipulasi? Bisa toh. Kalau mau D-nya tinggi, kita cari aja. D itu kan suka tantangan, centang aja yang itu. Terus Bu, kalau gitu nggak valid Bu. Akan di cross check biasanya kalau di dunia kerja nanti ketika kamu lagi wawancara. Dari wawancara biasanya nanti kita akan ngelihat dia udah sesuai atau belum. Kayak gitu. Jadi saya nggak misalnya apa ya, nggak DSC banget, nggak. Akan tetapi tes kepribadian ada banyak banget, tapi yang saya kasih ke kalian nanti DSC sama MBTI. Kalau mau tes gambar juga bisa, cuman tes gambar kan nggak bisa secara online. Karena kalau tes gambar itu harus kertas HB, pensil HB, kertasnya harus yang 70 gram, ada aturan standarnya lagi sendiri. Yang paling gampang mah, ya ini. Secara online masih bisa dihandle mah ini. Seperti itu. Jadi tergantung, jadi perusahaan itu nggak selalu pakai DSC, kadang macam-macam. Bahkan ada juga yang tadi pakai kokologi itu juga bisa. Bahkan kalau yang di temenku itu dia kebetulan HRD di salah satu perusahaan tambang batu bara gitu ya. Dia malah nggak pakai tes kepribadian ini tapi lebih ke arah logika berpikir. Misal aku punya batu. Gimana cara aku memindahkan batu itu tanpa aku harus memegang? Di sini ada peralatan kayak A, B, C. Nah, dia ngeceknya dari sana. Logikanya dia jalan apa enggak dari situ. Ada yang kayak gitu. Bisa juga kalau misalnya belajar NLP gitu ya, bukan NLP-nya ini, bukan Neuro Language Processing, bukan, tapi NLP-nya psikologi, ngecek kepribadian dari cara orang tersebut berinteraksi, gimana cara misalnya memegang gelasnya, gimana cara dia duduk dan segala macam, itu juga bisa. Jadi macam-macam. Zodiak kayak gitu, bener nggak sih Bu? Atau golongan darah bener nggak sih Bu? Sebenarnya konsepnya ya sama aja. Jadi berusaha mengelompokkan orang-orang sesuai dengan tipe-tipe tertentu mereka.
Gitu. Supaya valid gimana? Supaya valid biasanya kalau untuk tes kepribadian pilih yang pertama yang ada dalam pikiran kalian. Kalau kelamaan biasanya itu udah konsep ideal. Kayak gitu. Jadi biasanya ini pun ada kayak apa ya? Ngecek validitasnya juga ada. Contohnya tadi punyanya siapa tadi? Arkan ya? Arkan bukan. Tadi, Bu, saya 4-4-nya sama, seimbang. Apakah itu valid? Sebenarnya itu sudah nggak valid. Jadi, Kita ngambil ulang Bu tadi. jadi Dapatnya kalau misalnya dapat hasilnya piye? iya Made. Oh, Made. Iya dong deh Bu. I-nya 34. Udah, Udah valid sekarang. valid harusnya kan ya? Selama nggak 4-4-nya seimbang, ya itu masih bisa diinterpretasi. Seperti itu. Ada lagi, udah cukup ngejawab nggak tadi? Mana dia? Dio. Dia namanya Dio, tapi tulisannya Akmal. Apa? Panjangnya dia siapa sih? Ada lagi yang teman-teman mau bertanya, boleh, masih ada waktu. Bu, kalau saya misalnya mau dianalisa, tapi kemudian tanya PM, boleh nggak? Boleh, monggo, silahkan. Jadi kalau misalnya kalian sungkan bertanya di sini, mau kalian nanya via chat, boleh. Bu, boleh pakai nama palsu? Ya wes, nggak apa-apa, siapa tahu. Bu, saya orangnya nggak pengen diketahui identitasnya, boleh nggak? Boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Boleh, silahkan. Faris. Bu, saya ingin bertanya Ibu. Saya ini persentase influence-nya itu kecil Bu. Apakah saya bisa mempengaruhi orang lain Bu dengan persentase influence yang Bisa. minim? Bisa. Jadi Bisa, Bu. tergantung tadi kan misalnya I-nya kecil gitu ya. Tergantung gimana kita mau belajar. Seperti itu. Misal nih kayak gini. Saya orangnya introvert banget. Jadi kalau MBTI itu saya tipenya INTJ. Kemudian kalau yang di DISC itu saya orangnya CD. Udahlah pokoknya gue tuh kanebo kering. Nah, saya juga nggak suka presentasi dari zaman dulu. Apakah saya kemudian bisa presentasi? Bisa. Akan tetapi apa? Memang kemudian usaha saya lebih besar daripada orang-orang yang emang enak untuk presentasi. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika saya awal-awal jadi dosen, saya nyiapin materi PowerPoint tuh kadang 3 bulan sebelum. 3 bulan sebelum gimana? Saya waktu itu saya ingat sampai bikin misalnya saya ngucapin salam itu di menit keberapa, saya nyampein materi tiap ini tuh berapa lama, itu saya sampai bikin sedetail itu. Karena kenapa? Saya soalnya sadar, saya sendiri kalau misalnya langsung ngomong to the point, ngaco. Jadi usahanya tergantung dari usaha kita mau belajar apa enggak untuk itu. Jadi jangan kemudian, wah aku nggak ada S-nya. CD kan kanebo kering nggak ada S-nya, ya udah wassalam. Tapi bukan berarti kemudian saya nggak mau belajar untuk mendengarkan orang lain. Nah itu sesuatu yang masih bisa dipelajari. Itulah kenapa saya bilang, kenapa kita perlu tahu kepribadian kita supaya kita bisa memperbaiki apa yang masih kurang dalam diri kita sama memaksimalkan apa yang kita punya. Ya, aku dulu presentasi kayak gitu banget. Jadi selesainya itu sampai ada skemanya gitu loh, ada skenario. Terus sebelum presentasi saya bikin pertanyaan tuh waktu itu. Kira-kira mahasiswa bakal nanya apa aja sih ke aku? Nah, kebayang nggak kalau tiba-tiba mahasiswanya tanyanya beda? Nah, gitu. Jadi orang-orang nanti pasti akan punya caranya sendiri untuk menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan. Yang bermasalah adalah ketika kita nggak mau belajar sama sekali untuk itu. Bu, kalau saya nggak ada I-nya gimana? Bisa sambil baca-baca buku bagaimana cara menginfluence orang lain. Kan ada tuh kadang buku-buku self-help psikologi. Atau sambil baca-baca tips-tipsnya ngajakin orang lain untuk ikut kita seperti apa. Saya sampai sekarang pun masih senang ikutan kayak gitu. Kemarin baru ikut punyanya siapa ya? Salah satu tokoh NLP, Prof. Hing
Nanti saya kasih linknya. Jadi katanya kalau kita mau ngajak orang lain, kita harus bisa nunjukin bahwa apa yang kita tawarkan ke orang tersebut itu membawa kebaikan buat dia. Kayak gitu. Ada tips-tipsnya. Jadi itu saya biasanya kadang ngikutin kayak gitu-gitu sampai sekarang. Terus belajar. Mau sampai umur berapapun belajar. Gitu. Sama tadi, Bu, saya pengen jadi programmer, Bu, tapi saya nggak ada C-nya, gimana? Ya dari sekarang mencoba untuk menjadi detail. Misalnya apa, kalau ada kerjaan kita cross-check lagi, atau misalnya bikin kayak post-it. Ini yang harus di-checklist, ini harus di-checklist, ini harus di-checklist. Itu bantu kita belajar untuk detail. Gitu. Apakah udah menjawab? Semuanya bisa berubah tergantung dirinya sendiri ya Bu. Ya, semua akan bisa berubah tergantung diri kita. Tapi kalau emang diri kita nolak, walaupun di samping kamar tidur kita adalah Mario Teguh gitu ya, ngasih ceramah ya percuma. Semua balik lagi ke kita, kitanya mau berubah apa enggak. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Boleh, silahkan. Bu, kalau misal hasilnya DS, tapi malah ngerasa nyaman kalau jadi I, yang presentasinya paling kecil dan ngerasa sehari-hari sejenis itu gimana? Nah, itu balik lagi ke ini. Yang tadi saya nunjukin DISC yang ini. Stop sharing. Nah. Kepribadian kita itu biasanya akan berbeda-beda dalam situasi yang berbeda. DISC itu bilangnya seperti itu. Jadi kita dalam situasi tertentu akan berbeda. Bisa jadi kalau hasil saya DS, tapi ngerasa nyaman kalau jadi sikap I, itu bisa jadi itu emang yang self-nya kalian. Itu diri kitanya sendiri, self. Tapi kalau lagi di luar, yang muncul adalah DS. Seperti itu. Jadi emang kalau di DISC sendiri dia bilang bahwa kepribadiannya orang itu ketika kita dalam situasi tertentu sama ketika kita lagi di lingkungan, ketika kita lagi dalam kondisi stres emang bisa berbeda. Jadi bukan kepribadian ganda ya itu ya. Tapi emang di DISC sendiri dia menceritakannya semacam itu. Bentar. Kalau yang Alfi gimana? Jadi ya itu. Kadang supaya kita bisa diterima, kita emang berusaha untuk menyesuaikan sama lingkungan. Bisa aja misalnya saya tadi bilang, saya orangnya CD, tapi kalau lagi stres biasanya D-nya duluan yang muncul, galaknya dulu. Kalau biasanya lagi kondisi normal, C. Kalau C-nya duluan lebih kalem. Tapi begitu stres, galak. Habis itu situasi normal, kalem lagi. Nah, kayak gitu. Itu bisa. Aku CD, tapi nggak suka jadi D, Bu. Aku CD tapi nggak suka jadi D, ya udah, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi terkadang jangan kemudian saklek karena sebenarnya untuk DISC sendiri dia ada 3 grafik seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak suka, bisa jadi yang tampil di sana bisa jadi itu konsep idealnya kita atau gimana, itu bisa. Tadi ada siapa ya? Oke. Rafa, monggo. Bu, maaf Bu, saya mau nanya terkait dengan yang misalkan dapatnya sifat D Bu. Nah kan tadi Ibu sempat mention kalau sesuatu dengan pekerjaan sebagai programmer ya Bu. Nah saya mau nanya Bu, kan kalau misalkan orang programming itu kan nggak selalu dia bekerja sama ya Bu, pasti banyak kerjanya sendiri. Nah karena dia sendiri kan pasti dia sangat dominatif dalam bekerja Bu, malah bukannya agak condong cocok ke situ juga ya Bu. Lalu saya juga mau nanya Bu, kalau misalkan dominatif itu apakah susah untuk bekerja sama ya Bu? Soalnya pada saat itu zaman SMA gitu Bu, guru walas saya bilang kalau saya itu susah untuk bekerja sama dalam proyek gitu Bu. Terima kasih. Oke, kalau D-nya terlalu tinggi, punya potensi untuk susah kerjasama nggak Bu? Sebenarnya kalau D-nya ketinggian, ya kadang bentar kita tunjuk yang ini lagi nih. Kok tab sih?
Rindu. Nih. Apakah susah kerjasama? Semakin tinggi D-nya kadang iya. Akan tetapi apa? Tergantung juga huruf keduanya apa. Emang huruf keduanya apa? Selain D apa? Ibu. Oke. Sebenarnya kalau D sama I nanti apa? Rada dikalemkan sama I-nya. Jadi apakah susah kerjasama apa enggak? Kita bisa mempelajari ini nih. Berusaha untuk peka sama memahami perasaan orang lain. Jadi mau nggak mau kita mesti nyoba untuk lebih empati sama orang lain. Jadi apa ya? Nurunin ego. Seperti itu yang memang area yang memang harus dikembangkan. Karena dengan D yang tinggi biasanya nanti ini akan mendominasi kalau kita nggak bisa ngerem. Kalau mau kerjasama ya ini menurunkan menumbuhkan kepekaan. Sama tadi saya bilang ke kalian, saya orangnya C sama D. C sama D itu udah kan ibu kering banget. Apakah saya ada untuk relasi sama orang? Kagak ada, I-nya kagak nongol, S-nya kagak nongol. Sedih nggak sih? Jadi D sama C itu udah C sama D dikombinasi itu udah yang kerjaan banget pikirannya. Cuman apa? Salah satu cara saya untuk bisa rada-rada ini belajar untuk nanya. Alasannya kenapa sih kok kamu kayak gini? Atau misalnya, Bu, maaf Bu, saya kemudian telat. Belajar untuk nanya, kenapa sih kok telat? Terkadang ada emang hal-hal yang emang di luar prediksi gitu ya, di mahasiswa terkadang seperti itu. Kalau yang dulu, kalau telat ya udah bodo amat, bukan urusan gua. Lu kan jadwalnya udah jam sekian. Ya lu mau telat, lu mau kagak telat ya resiko. Itu C banget itu, orang C banget. Cuman saya ngerasa itu bukan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi saya berusaha untuk nanya dulu, reasonnya apa. Itu salah satu cara. Jadi kalau untuk D, kita juga bisa misalnya nanya dulu pendapatnya dari orang lain, kenapa sih kok pola pikirnya seperti itu. Itu jadi balik lagi sebenarnya kita mau berubah apa enggak untuk itu. Kalau aku mungkin kalian ngelihatnya tampilan luar I mungkin. Kalau teman-teman ngerasanya ibu kayaknya nggak mungkin deh introvert. Cuman kalau misalnya di dunia kerja saya kekeh dengan introvertku yang ketinggian, aku introvert murni gitu ya. Introvertnya ketinggian, ya nggak jalan kemana-mana. Orang nggak bisa paham apa yang aku pikirin kalau semuanya aku simpan sendiri. Tapi kalau dalam situasi sendiri, wih aku nyaman banget sama introvertku. Semacam itu. Jadi ketika saya lagi berada di luar, saya akan berusaha untuk merubah sesuai dengan lingkungan bentuknya semacam apa. Tapi jangan kemudian kita kehilangan jati diri juga ya. Gitu. Jadi kita emang tahu batasan kita sampai seperti apa untuk kebaikan kita. Ya, buat teman-teman yang C, berhubung diriku sesama C, jangan takut kritik karena kadang rada sensi gitu ya. Kalau orang C kadang sensi sama kritik, tapi yang perlu dipahami adalah kritik itu justru kadang untuk kebaikan kita sendiri juga. Berkritik kita bisa maksimalin dari sana. Jadi makanya kalian kalau mau kritik aku, welcome saya. Karena itu bisa untuk merubah. Ada lagi, udah ngejawab belum? Oh, jawab Bu, sama yang tadi Bu, yang programmer Bu. Kalau D Bu, yang karena dia sendiri jadi malah kerjanya mudah gitu Bu. Kalau D itu sebenarnya kalau programmer itu sebenarnya yang perlu dimunculin C. C-nya perlu sambil ditingkatin karena kalau C emang cenderung individual sih mereka. Kalau C apalagi C-nya tinggi, C itu emang cenderung individual. Kalau D itu kalau programmer kadang selama itu tetap memberikan tantangan, kalian akan senang di sana. Tapi kalau misalnya tantangannya nggak ada, bosen. Cuman kayaknya kalau programmer itu selalu tantangan ya. Kan aja hal yang baru. Kadang ini kok salah semua. Aku pernah iseng waktu itu coba belajar ngoding gitu ya, hilaf gitu, psikologi yang sesat gitu. Belajar ngoding, ku benerin satu, ternyata habis itu yang salah malah jadi 15. Bodo amat, itu kalian aja ngerti. Nah itu, kalau untuk orang D-nya tinggi, biasanya kadang senang di sana.
bisa aja. Tapi jangan lupa C-nya juga, karena C di sini detail. C adalah kedetailan. Seperti itu. Jadi, Bu, saya orang I nggak bisa Bu jadi programmer. Ya tinggal kamu munculin. Jadi jangan dibalik ya. Wah Bu, saya orang I artinya bisa jadi programmer. Jangan. Tapi yang sekarang dipikirin kalian, wah aku I-nya tinggi, keren nih, komunikasiku jalan. Untuk jadi programmer artinya aku harus nambahin C-nya dibanyakin. Mulai sekarang belajar untuk detail, mulai sekarang belajar untuk kayak gitu. Jadi apa yang sudah ada, poin positif dari diri kalian jangan dihilangin, tapi itu dimaksimalin, sama yang belum ada, itu yang dimunculin. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Baik Bu, terjawab Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Boleh? Kalau nggak ada, masih ada. Kalau nggak ada atau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain, boleh misalnya kalian langsung PM aku, chat aku, nanti saya usahakan ngebales. Walaupun mungkin nggak gercep, tapi aku usahakan ngebales. Misalnya kalian mau diskusi, masih mau, Bu, saya ada yang nggak setuju nih Bu untuk ini, boleh, monggo silahkan kita bisa sambil diskusi bareng. Bu, kalau mau diskusinya pakai Meet, boleh nggak? Boleh, monggo silahkan. Kalian atur waktunya, nanti aku cari waktu yang cocok kapan. Gitu, oke? Baik, saya akhiri karena bentar lagi 9:30 ada kelas lagi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tugas, nggak ada kuis, nggak usah dikerjain.